Oke, kita masuk dan soal kinematika yang pertama, persiapan KSNK Fisika 2022. Soalnya begini, sebuah mobil mula-mula mempunyai kecepatan V0, karena direm, maka kecepatannya menjadi 1/4 V0, dan jarak yang ditempuh sejauh X. Bila perlambatan dianggap konstan, maka tentukan jarak yang ditempuh mobil dari awal hingga berhenti. Untuk menyelesaikan soal ini, Ananda ingat lagi, ya. Apa rumus-rumus dasar dari GLBB, karena ini perlambatan maka ini adalah materi GLBB diperlambat. Jadi bisa juga kita gambarkan yang pertama di sini, ya. Jadi di sini ada mobil, ya. Di sini ada mobil. Mobil ini awalnya V0, ya. Lalu dia berjalan sampai kira-kira mungkin sampai di sini mengalami perlambatan sebesar kecepatannya menjadi 1/4 V0, dan di titik ini mobil itu berhenti, ya. Jadi ditanya berapa jarak yang ditempuh dari awal hingga berhenti. Jadi di sini, ya, dari sini sampai berhenti dia. Ini kita lambangkan dengan S, jarak yaitu S-nya, ya. Nah, lalu untuk menyelesaikan soal ini, Anda harus ingat, ya, apa saja rumus-rumus dasar yang digunakan di GLBB diperlambat, ya. Kita ulang lagi rumusnya. Nah, yaitu ada VT, ya, sama dengan V0 dikurang A dikali T, karena dia diperlambat makanya kurang. Kalau dia dipercepat nanti positif, ya. Lalu ada jarak, samaannya yaitu S sama dengan V0T dikurang setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S. Nah, inilah rumus dasar untuk menentukan persamaan jarak GLBB diperlambat. Jadi di sini Anda lihat, ya, ada V0, ya, lalu di sini VT-nya, ya, nah berhenti, lalu ada juga S. Maka kita gunakan persamaan yang ketiga ini, ya, bisa kita salin lagi di sini. Jadi persamaan kita yang kita gunakan itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S, ya. Nah, lalu kita tinjau dulu, ya, gambar yang pertama, yaitu gambar saat dia V0 ini awalnya sampai 1/4 V0. Jadi VT kuadratnya ini kita tinjau yang pertama, kejadian yang dari awal kecepatan V0 menjadi 1/4 V0. Nanti kita tinjau juga dari awal dan juga sampai nanti berhenti. Jadi ini kasus yang pertamanya kita tinjau dulu, ya. VT kuadratnya yaitu 1/4 V0 kuadrat, ya, dikurang V0 kuadrat dikurang 2. Ini kita mencari A, ya, A dikali S, ya. Jaraknya di sini saat V0 menjadi 1/4 V0 yaitu sejauh di sini X, ya, maka ini X, kita ganti S-nya menjadi X. Lalu Anda, ini kita kurangkan, ya. Kita pindah ruas, ya. Jadi di sini 2X di depan, 2 kali A kali X sama dengan V0 kuadrat. Ini 1/4 V0 kuadratnya ini dikurangkan, ya, pindah ruas. Maka persamaan kita untuk mencari A atau perlambatannya yaitu ini kita kuadratkan dulu, ya. 1/4 kuadrat yaitu 16 V0 kuadrat. Nah, lalu kita samakan ini, ya. Ini kita samakan sama-sama per 16, ya. Jadi persamaan kita ini menjadi 2AX sama dengan V0 kuadrat, ini sama juga dengan 16 per 16, ya. 16 per 16 kan tetap, ya, 1, ya, dikurang 1/16 V0 kuadrat. Jadi di sini 2 kali A kali X sama dengan 16. Sini, ya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 16.
Maka ini 16 dikurang 1. Ya, kita dapatkan 15 per 16 fenol kuadrat. Maka untuk perlambatannya ya, A-nya sama dengan, bisa Anda lihat di sini ya. A-nya sama dengan 15 per 16 fenol kuadrat. Ya, di sini dibagi menjadi 2x. Ya, atau bisa juga Ibu tulis semua sini ya. A-nya menjadi 15 per 16 buka kurung fenol kuadrat per 2x. Nah, ini dia untuk persamaan perlambatannya. Lalu kita tinjau lagi yang kedua. Setelah kita dapatkan tadi perlambatannya, nah kita tinjau yang kedua ini lagi. Ya, saat dari awal ini sampai terakhir ini ya. Kita tinjau ini yang kedua. Nah, jadi kita gunakan yaitu persamaannya sama dengan tadi ya, VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S. VT kuadratnya karena mobilnya sudah berhenti, maka VT-nya 0 ya, 0 kuadrat sama dengan, nah fenolnya kita lihat di sana ya. Fenolnya di sini fenol masih fenol kuadrat ya, karena ini fenol. Dikurang 2 dikali A-nya. Jadi perlambatan kita tadi kita dapatkan yaitu 15 per 16 fenol kuadrat ya dibagi 2x. Ya, ini dikali S. Nah, ini yang mau kita hitung S ini ya. Kali S. Jadi kali S ya. Lalu kita pindah luaskan ini semuanya ke depan ya, kita pindah luaskan menjadi positif ya. Nah, sebelumnya ini bisa kita sederhanakan. Nah, tinggal ini lagi ya, samaannya kita pindah luaskan ini menjadi 15 per 16 kurung fenol kuadrat per x ya dikali S sama dengan fenol kuadrat. Lalu fenol kuadrat sama fenol kuadrat bisa kita eliminasi ya. Nah, tinggal lagi S. Ini sama juga dengan 15 per 16 ya, S per X sama dengan 1. Gitu ya. Jika Anda bingung, nah ini langsung kita kalikan yang ini ke sini ya. Dikali. Jadi ini tinggal lagi 15S sama dengan 16X. Maka S sama dengan 16 per 15X. Nah, jadi jarak yang ditempuh ya dari mobil awal hingga berhenti yaitu 16 per 15X. Oke, tetap semangat. Soal kinematika yang kedua, di sini merupakan soal dari gerak vertikal ke atas. Ya, sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal v0. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dan juga tinggi maksimum benda. Nah, jadi di sini benda dilempar ke atas ya. Jadi di sini ada sebuah benda kita lemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya v0 ya. Jadi kita menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Misalnya di sini, ini dasarnya, ini hamaksnya ya. Berapa juga waktunya yaitu T max untuk mencapai titik tertinggi. Nah, Anda kita ingat ya persamaan-persamaan dari gerak vertikal ke atas. Apa saja persamaannya? Kita tinjau satu-satu. Yang pertama ada VT sama dengan V0 ya dikurang G dikali T. Ada lagi persamaannya hamaksnya ya. Hamaksnya itu sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Dan satu lagi yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat
dikurang 2 dikali G dikali H max. Syarat untuk gerak vertikal ke atas ini, jadi dia mempunyai awalnya kecepatannya V0. Jadi sampai di titik tertinggi, ya, titik tertinggi ini VT-nya itu atau kecepatan akhirnya itu 0. Makanya dia nanti jatuh ke bawah nanti ya, menyebabkan jatuh ke bawah bendanya. Jadi gerak vertikal ke atas itu VT-nya sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Ya, kita gunakan yaitu persamaan yang pertama ini. Yaitu VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. Karena VT-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Ini T max ya, saat tinggi maksimum. Kita pindah luaskan ini menjadi ini G T max. Ya, sama dengan V0. Maka T max yaitu sama dengan V0 per G. Ini untuk jawaban yang pertama. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jika waktunya sudah kita dapatkan, kita cari lagi tinggi maksimum yang dicapai dengan persamaan yang kedua ini. Ya. Nah, dia bisa kita lihat di sini ke H max-nya. Ya, sama dengan, langsung saja ya, H max sama dengan V0. T-nya langsung kita ubah menjadi T max itu ya, persamaan yang pertama V0 per G dikurang setengah G V0 per G dikuadratkan. Jadi persamaannya ini menjadi V0 kuadrat per G dikurang setengah G ini V0 kuadrat per G kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi ini sama juga dengan 1 ya, atau 2 per 2. Jadi ini 2 per 2 sama juga dengan ini ya, karena penyebutnya harus kita samakan. Jadi ini artinya di sini Ananda, karena sudah sama V0 kuadrat per G ya, ini juga, maka ini kita kurangkan. 2 per 2 dikurang 1 per 2. Nah, maka H max-nya itu menjadi 1 per 2 V0 kuadrat per G. Ya, inilah persamaan untuk mencapai titik tertinggi.